Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu materi diskusi dengan judul perawatan saluran akar pada lesi endodontik primer dengan keterlibatan periodontal sekunder. Diskusi ini akan dipandu oleh alumni kebanggaan kita, Dr. Gigi Fadlil Ulum AR SPRKG. Sebelum saya menyerahkan kepada beliau, kepada moderator, saya akan membacakan CV beliau dulu. Ya, Tunggu bismillahirrahmanirrahim. dulu. Aku belum bacain CV-nya, tunggu dulu. Semangat banget nih Bapak moderatornya. Siap. Baiklah, nama Dr. Gigi Fadlil Ulum Arahman SPRKG, riwayat pendidikannya S1 Unhas 2006 sampai 2010, kemudian profesi Dr. Gigi di Unhas juga 2010 sampai 2012, serta PPDGS Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran Bandung dari 2018 sampai 2020. Riwayat pekerjaan beliau sebagai dokter gigi PTT di Maluku Utara dari 2013 sampai 2015. Kemudian menjadi dokter gigi PTT juga di lanjut dokter gigi PTT di Sulawesi Tengah 2015 sampai 2018. Menjadi dosen tidak tetap Departemen Radiologi Kedokteran Gigi FKG Unpad 2019 sampai 2020. Wah, hampir aja ya dok ya diambil sama Unpad ya. Kemudian dosen Departemen Radiologi Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin 2021 sampai sekarang. Hampir ya dok, diambil sama Unpad ya, alumni kita nih, Dr. Gigi Fadlil. Baik, kepada Dr. Gigi Fadlil, disilakan. Iya, siap. Terima kasih banyak, Dr. Naning. Yeah. Suara saya terdengar, dok? Jelas. Ya, terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Ketua IKA Alumni FKG Unhas di wilayah Jabodetabek, sekaligus Bapak Wakil Dekan 2 di Universitas FKG Universitas Yarsi. Kemudian yang saya hormati pula seluruh senior, bahkan orang tua saya dari FKG Unhas, dan tadi ada Dr. Zainal sebagai salah satu senior kebanggaan kita semua. Seluruh pengurus IKA Jabodetabek yang bervariasi, senior hingga junior yang luar biasa, termasuk IKA yang sangat produktif mengadakan kegiatan. Terima kasih diundang kembali dok di kegiatan ini sebagai moderator. Pada hari ini kita akan melakukan selain silaturahmi, tentu kita akan sharing ilmu ya, webinar dari senior kita juga, seorang dokter gigi spesialis konservasi gigi yang saat ini bertugas di RSUD Dr. HLM Baharudin sejak tahun 2021. Dokter gigi Waldo Sri Rahayu, spesialis konservasi gigi. Ketika kita lihat riwayat pendidikan beliau tamat dari SMUN 1 Raha tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan dokter gigi di FKG Unhas dan lulus di tahun 2010, kemudian lulus pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi dan endodontik di FKG Universitas Indonesia di tahun 2020. Aktivitas saat ini seperti yang saya sebutkan tadi, beliau sudah bertugas sebagai dokter gigi spesialis konservasi gigi dan endodontik di RSUD Dr. HLM Baharudin FKes 2021 sampai sekarang. Hari ini beliau akan membawakan materi, membagikan ilmunya tentang bagaimana tata laksana lesi endodontik primer yang disertai dengan adanya keterlibatan periodontal. Seperti kita ketahui, seringkali kita menemukan ya dok, secara klinis, selain dia ada penyakit akibat pulpanya, biasanya juga melibatkan periodontalnya. Kadang-kadang kita mengenali diagnosis periodontitis apicalis, kemudian lesi endoperio, mungkin itu salah satu yang cukup sering ditemui di klinik, dan hari ini Dr. Ayu, panggilan akrab kita semua kepada Anda dokter yang satu ini, akan membawakan dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga
di bulan Ramadan ini ilmu yang di-sharing akan bermanfaat dunia akhirat ya, Dokter Ayu ya. Ya, baik, tanpa memperpanjang saya banyak bicara, saya mempersilakan dengan hormat kepada Dr. Gigi Waode Sri Rahayu, spesialis konservasi gigi untuk menyampaikan materinya. Dr. Ayu. Terima kasih. Suara dulu, Dok. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Suara saya nggak kedengaran ya? Alhamdulillah. Sudah kedengaran sangat jelas, crystal clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin cerah. Oh iya dong, makanya saya pakai baju pink. Baik, silakan Dokter Ayu memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waode Sri Rahayu. Hari ini saya akan membawakan sebuah case report. Jadi ini sebenarnya kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus yang sangat-sangat sering terjadi dalam praktik kedokteran gigi kita sehari-hari. Saya akan mencoba untuk share screen ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah laporan kasus yang berjudul Perawatan Saluran Akar pada Lesi Endodontik Primer dengan Keterlibatan Periodontal Sekunder. Jadi, lesi endoperio sendiri disebabkan oleh karena adanya inflamasi pada area pulpa dan periodontal secara bersamaan pada satu gigi, di mana pulpa yang mengalami infeksi jika tidak dirawat akan memicu respon inflamasi pada ligamentum periodontal akibat adanya iritan yang keluar dari saluran akar yang terinfeksi. Sehingga pemeriksaan tanda dan gejala klinis itu sangat penting dilakukan. Keterkaitan pulpa gigi dan jaringan periodontal sendiri ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu anatomis, patologis, dan iatrogenik. Untuk anatomis sendiri, yang paling sering itu adalah foramen apikal. Foramen apikal ini sendiri adanya di bawah apex dari gigi. Ini merupakan jalur utama komunikasi antara pulpa dan ligamentum periodontal. Sedangkan yang kedua adalah kanal lateral yang biasanya ada di bagian lateral gigi atau di area bifurkasi dari gigi. Dan itu rata-rata 90% dari M1 bawah itu pasti punya kanal lateral di area bifurkasi. Ini juga merupakan salah satu mayor penyebab terjadinya lesi endoperio. Yang ketiga adalah tubulus dentin yang terekspos. Sedangkan untuk jalur patologisnya sendiri bisa disebabkan oleh karena fraktur akar akibat trauma, resopsi akar baik internal maupun eksternal. Jadi resopsi akar ini biasanya disebabkan oleh karena adanya inflamasi pada gigi yang tidak teratasi, sehingga lama-kelamaan inflamasi itu akan menyerap dari mineral gigi sehingga biasanya itu akarnya akan memendek. Nah, yang ketiga ini adalah hilangnya sementum oleh karena iritan. Biasanya ini terjadi akibat adanya plak pada area di sulcus gingivanya. Sedangkan untuk keterkaitan iatrogenik bisa disebabkan oleh tubulidentin yang terekspos akibat kegiatan root planing. Biasanya dilakukan pada saat kita ada abses periodontal ya. Terus prosedur perawatan endodontik yang menyebabkan perforasi lateral. Kasus-kasus perforasi lateral ini biasanya disebabkan biasanya terjadi ketidaksengajaan dari operator, terutama pada saat kita mengerjakan PSA untuk saluran akar yang bengkok. Kita mengenalnya dengan istilah ledge.
Terus prosedur perawatan endodontik yang menyebabkan fraktur akar. Nah, prosedur perawatan endodontik sendiri ternyata itu bisa menjadi salah satu pemicu penyebabnya fraktur akar. Hal ini bisa terjadi karena pada saat kita melakukan PSA, kita kurang melumasi area saluran akar sendiri, terus kita mengganti nomor ProTaper atau K-file kita dari yang kecil langsung ke yang besar, tidak berurutan step by step. Nah, etiologi dari lesi endoperio sendiri ini terlihat pada gambaran representasinya. Jadi, secara etiologi, lesi endoperio sendiri ini ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor etiologi sendiri dan ada faktor yang berkontribusi. Faktor etiologi sendiri ini dipisahkan menjadi dua, yaitu patogen yang hidup dan juga patogen yang tidak hidup. Patogen yang hidup ini sendiri terdiri dari bakteri, fungi, ataupun virus. Biasanya ini sangat dipengaruhi oleh imunitas dari tubuh pasien, di mana seperti kita ketahui ketika imun kita rendah, perkembangan dari bakteri-bakteri yang ada dalam mulut kita itu sendiri tidak akan terkontrol. Sedangkan yang non-living patogen sendiri itu terbagi menjadi extrinsic dan intrinsic agent. Jadi kalau yang extrinsic ini paling sering biasanya kayak tambalan yang overhanging. Terus kalau untuk orang-orang yang endodontis sendiri mungkin biasanya adanya filling material pada saat kita melakukan pengisian saluran akar yang keluar, terutama jika kita menggunakan sealer-sealer berbasis resin epoksi. Terus adanya pada saat retraction cord itu benang gigi yang biasa kita gunakan pada saat pencetakan untuk pencetakan pada saat akhir dari preparasi gigi. Terus sedangkan yang faktor intrinsik sendiri bisa disebabkan oleh karena adanya kolesterol atau charcoal laden kristal yang mengendap di tubuhnya kita. Faktor-faktor yang berkontribusi sendiri untuk lesi endoperio ini bisa disebabkan oleh karena perawatan endodontik yang buruk atau yang tidak selesai, adanya kebocoran mikro pada tambalan-tambalan komposit, adanya trauma, resorpsi akar, dan juga perforasi yang disebabkan tadi oleh karena saluran akar yang bengkok. Klasifikasi lesi endoperio ini saya menggunakan klasifikasi menurut Cohen. Jadi Cohen ini membagi klasifikasi lesi endoperio sendiri dalam 6 kategori, yaitu lesi endodontik primer, lesi periodontal primer, lesi endodontik primer dengan keterlibatan periodontal sekunder, lesi periodontal primer dengan keterlibatan endodontik sekunder, lesi true combine, dan lesi pulpa dan periodontal konkomitan. Nah, untuk lesi endodontik primer sendiri, etiologinya itu biasa disebabkan oleh karies, prosedur restorasi, dan trauma. Pemeriksaannya, pada saat kita lakukan pemeriksaannya, biasanya vitalitasnya itu negatif, perkusi, palpasi positif, terkadang disertai ada fistula dan juga mobilitas. Untuk perawatannya cukup dilakukan dengan perawatan endodontik. Sedangkan lesi endodontik primer dengan keterlibatan periodontal sekunder ini merupakan lesi endodontik yang tidak dirawat. Akibatnya penyakitnya ini akan terus berlanjut dan merusak tulang alveolar, periapex, dan meluas ke area interradikuler. Pada saat dilakukan pemeriksaan, biasanya pulpa telah mengalami nekrosis, terdapat akumulasi plak atau kalkulus pada cervical gingivanya, vitalitasnya negatif, perkusi palpasinya positif, poketnya biasanya dalam, biasanya itu 8 ke atas. Sedangkan perawatannya biasanya dilakukan perawatan kombinasi, yaitu endodontik dan periodontal. Lesi periodontal primer.
Lesi periodontal primer ini pada saat dilakukan pemeriksaan akan terlihat adanya plak dan kalkulus pada subgingiva dan supragingiva dengan vitalitas positif dan pocket dengan dasar yang luas. Sedangkan perawatannya, jika dia belum melibatkan pulpa, maka perawatan dilakukan secara periodontal. Lesi periodontal primer dengan keterlibatan endodontik sekunder dibedakan dengan primer perio sekunder berdasarkan urutan perjalanan penyakit. Pada saat dilakukan pemeriksaan, poketnya biasanya dalam dengan dasar yang luas, vitalitas bisa positif dan juga negatif. Perawatannya biasanya kombinasi endodontik dan periodontal. Lesi true combine. Lesi true combine ini pada saat dilakukan pemeriksaan, biasanya terdapat karies yang dalam yang disertai dengan plak dan kalkulus, vitalitas negatif, perkusi palpasi positif, dan pocket dalam dengan dasar yang luas. Perawatannya pun adalah endodontik, combine endodontik dan periodontal. Lesi pulpa dan periodontal konkomitan ini merupakan klasifikasi terbaru. Jadi beberapa peneliti juga tidak serta-merta menyebutkan lesi pulpa dan periodontal konkomitan ini. Mereka biasanya menyatukannya dalam true combine. Akan tetapi untuk Cohen sendiri dia memisahkan karena berdasarkan dari pemeriksaan ini terdapat dua lesi yang terpisah akibat dari faktor kausatif yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Perawatannya pun adalah endodontik dan periodontal. Akan tetapi secara umum lesi endoperio sendiri itu terbagi dalam 3 klasifikasi, yaitu lesi endoprimer, lesi periodontal primer, dan juga lesi kombinasi. Nah, dari gambaran radiografiknya, terkadang tuh pada lesi endoprimer itu akan membentuk G-shape. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan pocket, biasanya tuh pocketnya akan solitar, artinya menyempit. Terus gambaran radiografiknya juga dia akan meluas dari daerah apex dan menyempit ke area corona. Sedangkan pada lesi periodontal primer biasanya tuh terlihat gambaran radiolusen yang berbentuk angular yang meluas dari daerah corona dan menyempit ke apex. Ini salah satu terus dari klinis juga tidak terlihat adanya karies. Jadi benar-benar penyebabnya itu adalah plak dan kalkulus yang kemudian menginfeksi hingga mempengaruhi jaringan endodontiknya. Pada lesi kombinasi sendiri biasanya disertai dengan karies dan juga adanya plak dan kalkulus, sehingga pada kasus-kasus yang masih awal atau inisial terkadang tuh gambaran radiografiknya tuh akan membentuk hourglass atau kayak jam pasir. Jadi di atas itu akan melebar dari arah corona, kemudian sedikit menyempit di pertengahan sementum, dan kemudian kembali melebar lagi ke area apex. Mungkin nanti akan sedikit ditambahkan dengan Dr. Fadil Ulum ya. Nah, ini adalah case report saya, di mana saya mengerjakan pasien seperti ini. Jadi, ini adalah pasien laki-laki dengan keluhan gigi belakang kanan bawah terasa tidak nyaman apabila dipakai mengunyah, riwayat nyeri spontan 1 tahun yang lalu, gigi tersebut pernah dilakukan penambalan menggunakan resin komposit, sering terjadi bengkak tetapi kemudian kempes kembali. Pada saat dilakukan pemeriksaan klinis, terlihat adanya fistula pada bagian bukal, terdapat tambalan resin komposit side 2, dan pada saat dilakukan pemeriksaan objektif, perkusi palpasinya positif, vitalitas pulpa negatif, dan terdapat pocket bukal 8 mm. Pada saat dilakukan pemeriksaan radiografik, terlihat adanya gambaran radiolusensi yang berbatas tidak jelas yang difus di bagian lateral gigi area bifurkasi. Nah, ini adalah pemeriksaan klinis dari foto klinis dari pasien saya.
di mana OHIS-nya sebenarnya tidak buruk-buruk amat, yaitu 0,3. Untuk gigi M1 kanan ini terdapat tambalan komposit side 2. Side 2 itu berarti kalau kita tuh kayak kelas 2 gitu loh. Di mesial gigi 46, terus terdapat fistula di bukal. Pada saat dilakukan perkusi palpasi hasilnya positif, sehingga vitalitasnya negatif. Terus pada saat dilakukan pemeriksaan pocket, ternyata kedalaman pocketnya adalah 8 mm. Nah, ini adalah gambaran radiografik periapikalnya. Nah, terlihat gambaran radiolusi dan berbatas tidak jelas pada lateral gigi 46. Ini adalah foto panoramiknya. Pada foto panoramik ini terlihat gambaran yang berkesan berbentuk huruf J ya, pada daerah apex yang meluas hingga ke area bifurkasinya. Jadi keadaan awal giginya ini adalah gigi 46 abses apicalis kronis et causa necrosis pulpa dengan klasifikasi lesi endodontik primer dengan keterlibatan periodontal sekunder. Rencana perawatannya dilakukan perawatan saluran akar non vital. Rencana restorasinya adalah restorasi onlay ceramide dan prognosanya baik. Jadi ini pada kunjungan pertama, pada saat dilakukan pemeriksaan, keluhan subjektifnya positif, perkusi positif, palpasi positif. Jadi dilakukan preparasi akses saluran akar dengan burintan bulat dan diamendobur, kemudian terbentuklah aksesnya, terus kemudian dilakukan pengukuran panjang kerja menggunakan apex locator. Ini apex locatornya lumayan murah sih. Jadi pada saat dilakukan pengukuran panjang kerja, akar mesiobukalnya itu adalah 22,5 mm, akar mesiolingualnya 22 mm, akar distobukalnya 23 mm, dan akar distolingualnya 22,5 mm. Jadi pada kasus ini tidak terlihat saluran akarnya mengalami kalsifikasi. Jadi sebenarnya kalau pengalaman saya sehari-hari ya, yang mempersulit pekerjaan untuk kasus-kasus seperti ini biasanya adalah jika kita menemukan saluran akar yang terkalsifikasi, itu biasanya akan memperpanjang waktu kunjungan. Jadi pada saat pada saat pertemuan pertama saya lakukan preparasi saluran akar menggunakan protapper universal. Jadi protapper universal itu ada dua. Kita bisa menggunakan yang rotary atau yang hand use. Kalau di rumah sakit, karena memang masih belum ada kayak permintaan alat itu masih belum dipenuhi dan lain sebagainya, mau tidak mau saya masih menggunakan protapper hand use. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini, rata-rata tuh 2 kali atau 1 kali kunjungan, mereka ketika minggu depannya balik lagi, rata-rata fistulanya udah hilang. Jadi saya hanya melakukan irigasi menggunakan NaOCl 2,5% dan juga irigasi menggunakan ETA dan juga diaktifasi dengan endoaktivator. Bagi saya itu sedikit menggunakan irigasi itu paling penting, dan terutama untuk kayak di rumah sakit untuk pasien-pasien BPJS, meskipun kita menggunakan alat manual, irigasinya inilah yang paling penting karena tidak selamanya iritan-iritan itu bisa keluar dengan menggunakan peralatan yang menggunakan mekanis, sehingga kita membutuhkan aktivasi dari bahan-bahan kimia seperti NaOCl dan ETA ini. Masing-masing dari irigasi ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Akan tetapi terkadang kan kalau di rumah sakit atau di puskesmas kita terbatas. Jadi terkadang dengan NaOCl itu sebenarnya sudah cukup, tapi penggunaan ini endoaktivator itu sangat penting karena ini yang endoaktivator ini yang akan membantu bagaimana si cairan irigasi ini benar-benar bisa masuk ke area tubulus dentinalis, karena beberapa bakteri itu tuh mereka berlindung ke dalam area tubulus dentinalisnya sendiri. Jadi ketika kita tidak mengaktifasi cairan irigasinya, maka kemungkinan area tersebut untuk bersih
untuk bersih tuh kayak tidak mungkin gitu loh. Nah, ini adalah foto pada saat saya lakukan tes untuk bahan pengisinya. Jadi ini sudah terlihat bahwa area lesi di bagian apex-nya ini telah hilang. Padahal ini baru di pertemuan pertama. Terus untuk lebih lanjut lagi, kemudian karena saya tidak mungkin melakukan pengisian di saat yang sama, sehingga saya memberikan medikamen intrakanal atau kalsium hidroksida. Jadi kenapa medikamen intrakanal ini penting? Nah, untuk CAOH sendiri, ini nih waktu aktivasinya biasanya itu semingguan lebih. Jadi kalau dia kurang dari seminggu, dia kurang efektif. Makanya sebaiknya pemberian medikamen CAOH ini adalah 2-3 minggu. Ya udah dibiarin aja gitu kalau ada abses. Terus dimasukkan CAOH. Tapi semuanya ini harus sudah benar-benar terpreparasi dengan baik. Kalau dia belum terpreparasi dengan baik, terkadang ketika kita memberikan medikamen intrakanal CAOH ini justru akan memicu rasa sakit. Karena iritan yang ada di bagian sini tuh, yang di bagian apex tuh belum benar-benar steril secara baik. Nah, ini adalah kunjungan kedua. Pada saat kunjungan kedua, keluhan subjektif pasien itu negatif, perkusi negatif. Dilakukan pengisian saluran akar dengan teknik kondensasi lateral. Sealer yang saya gunakan adalah AHA+, dan gutta percayanya adalah Protector Universal. Nah, ini hasilnya. Ini foto klinisnya. Jadi benar-benar area di apex ini sudah betul-betul sembuh, tulangnya pun udah densitasnya udah kembali opak. Nah, ini adalah kunjungan ketiga. Jadi kunjungan ketiga itu udah mulai dilakukan try-in mahkota. Jadi ini gambaran radiografisnya ini sendiri sebenarnya masih gambaran radiografis pada saat saya try-in mahkota sementara ya. Karena kita tidak bisa membiarkan area yang terbuka tanpa adanya mahkota sementara. Karena biasanya waktu 1-2 minggu saja untuk beberapa orang yang aktif menggunakan pengunyahan di area kanan. Untuk gigi ini kebetulan di area kanan ya, biasanya itu akan terjadi perubahan anatomis. Jadi mengapa try-in pun untuk mahkota sementara itu penting dilakukan. Nah, dari pemeriksaan klinis tidak terlihat inflamasi dan warna gingiva pada gigi 4-6 kembali normal. Yang ini pada gambaran radiografik tampak daerah periapex kembali normal. Terus hasil evaluasi perawatan pasca pengisian saluran akar, keluhan subjektifnya negatif, perkusi negatif. Nah, kita masuk ke tahap diskusi atau pembahasan. Jadi untuk kasus saya ini itu terjadi oleh karena adanya micro leakage atau adanya kebocoran di bawah restorasi komposit yang bisa menyebabkan inflamasi pada pulpa sehingga pulpa terinfeksi dan menyebabkan lesi inflamatori menyebabkan edema lokal sehingga terjadi peningkatan tekanan intrapulpa dan kematian sel. Pada akhirnya akan menyebabkan pulpa nekrosis dan produk bakteri seperti enzim, metabolit, antigen, dan lain-lain mencapai periodontium dan menginisiasi respon inflamasi di jaringan periodontium. Menyebabkan lesi periapex dan perforasi pada tulang kortikal di dekat apex sehingga mengangkat periosteum dan jaringan lunak di bawahnya. Kemudian si lesi ini kemudian mencari jalan keluar dengan membentuk sinus tract pada bagian bukal gigi 4-6. Jadi perawatannya itu lesi endodontik primer dengan keterlibatan periodontal sekunder. Perawatan yang dilakukan adalah perawatan endodontik untuk menghilangkan bakteri di zona infeksi, mendukung penyembuhan di area periapikal dan menutup jalur komunikasi. Evaluasi dilakukan selama 2-3 bulan dengan cara dilakukan pemeriksaan OHIS dan kedalaman pocket untuk memberikan waktu
waktu agar terjadi penyembuhan jaringan, perlu tidaknya dilakukan perawatan periodontal lebih lanjut. Jadi bila poketnya itu berkurang sampai 4 mm, dapat dilakukan perawatan periodontal maintenance saja. Itu udah cukup. Nah, karena di sini saya menggunakan ProTaper universal, jadi ProTaper universal itu saya gunakan untuk preparasi saluran akarnya. Jadi ProTaper universal ini kalau kita nggak punya alat rotary, kita bisa menggunakan hand use saja. Jadi desain alatnya seperti ini. Fungsinya ini karena dia memiliki potongan melintang berbentuk konveks triangular sehingga menghasilkan 3 bentuk tipe pisau yang meningkatkan kemampuan memotong dan sensasi taktil sehingga mengurangi kontak antara dentin dan cutting blade dari instrumen. Juga memiliki ujung tip non-cutting sehingga pengambilan dentin lebih terkontrol. Akan tetapi untuk ProTaper universal maupun yang rotary maupun yang hand use itu punya kelemahan. Mereka tuh terkadang akan mengendapkan sisa-sisa dentin itu di bagian ujung dari saluran akar. Sehingga kenapa setiap kali kita perpindahan fail itu harus dilakukan patensi apikal lagi. Patensi apikal dan kemudian tetap dilakukan irigasi terus-menerus. Karena untuk mencegah adanya debridement yang adanya dentin yang mengendap di ujung apex. Nah, bahan irigasi yang saya pakai di sini hanya 2, yaitu NaOCl 2,5% yang berfungsi untuk melarutkan sisa pulpa, senyawa organik dari dentin dan smooth layer, dan juga bersifat antibakteri. Yang kedua adalah ETA 17% yang berfungsi untuk menghilangkan smear layer. Akan tetapi penggunaan bahan irigasi ini setelah kita menggunakan NaOCl harus tetap dibilas dengan aqua bides dulu, baru kemudian diberikan lagi ETA. Karena biasanya akan terbentuk garam yang juga mengendap di ujung apex. Fungsi ETA sendiri ini adalah untuk menghilangkan smear layer dan melarutkan zat anorganik. Selain itu, ETA 17% ini juga akan meningkatkan kemampuan ikatan sealer dengan dinding dentin saluran akar. Nah, larutan NaOCl 2,5% sendiri merupakan bentuk aktif dari larutan NaOCl adalah klorid yang bersifat sangat reaktif dalam lingkungan berair. Klorin ini akan berubah menjadi ion hipoklorit atau OCl- dan juga asam hipokloris. Akan tetapi ion hipoklorit ini hanya aktif pada pH 9 ke atas dan asam hipokloris ini aktif pada pH asam dan netral. Sehingga HOCl bertanggung jawab pada aktivitas antibakterial dengan merusak fungsi vital dari sel mikroba dan sel mikroba mati. Jadi sebenarnya kalau kita tidak punya di daerah nih misalnya atau di rumah sakit atau di puskesmas kita nggak punya ETA, nggak punya CHX, ya udah cukup aja dengan NaOCl. Ini adalah ETA 17%, ini fungsinya untuk menghilangkan kanal blockage, menghilangkan smear layer, sehingga mengekspos bakteri yang hidup di tubulus dentin agar dapat ditindaklanjuti oleh sifat disinfektan dari bahan irigasi. Pengangkatan smear layer memungkinkan bahan sealer endodontik untuk masuk ke dalam tubulus dentin. Terbentuknya sealer tag memberikan adaptasi yang baik antara semen dan permukaan dentin. Nah, medikamen intrakanal yang saya gunakan di sini adalah kalsium hidroksida. Jadi kalsium hidroksida ini punya dua ion aktif, yaitu ion OH- dan juga ion Ca. Nah, OH- sendiri mempunyai efek antibakteri dengan cara merusak membran sitoplasma dan DNA bakteri, denaturasi protein, dan juga menonaktifkan LPS. Mengaktifasi alkalin fosfatase dengan cara melakukan presipitasi pada matriks organik,
sehingga kalsium hidroksida melepaskan ion hidroksil yang dapat mengaktifkan alkalin fosfatase membentuk ion fosfat yang akan berdekatan dengan ion Ca sehingga terjadi proses remineralisasi tulang, menetralkan asam laktat dari osteoklas sehingga mencegah larutnya mineral dari jaringan periapikal. Nah, ini fungsi dari ion kalsium sendiri. Dia ini membantu kontraksi pembuluh darah prekapiler, mengaktifkan kalsium dependent adenosin trifosfat. Nah, untuk kontraksi pembuluh darah prekapiler ini dapat menurunkan eksudat di jaringan periapikal sehingga mendukung proses penyembuhan lesi. Nah, kalau untuk kalsium dependent adenosin trifosfat ini, Ca2+ dan CO2 ini pada jaringan akan membentuk kristal CaCO3 sehingga akan membantu terbentuknya kalsifikasi di tulang. Sealer yang saya gunakan adalah AH+, berfungsi sebagai bahan perekat dan memiliki kemampuan menutup saluran akar lateral dan aksesoris. Mengandung komponen epoxy resin dan amino yang mampu bereaksi dengan gugus amino yang terbuka dalam kolagen dentin, sifatnya beradesif, mikromechanical interlocking ke dalam tubulus dentin, menghilangkan ruang yang memungkinkan perkolasi cairan antara sealer dan dinding saluran akar. Sealer berbahan dasar resin dan dinding saluran akar saling mengikat satu sama lain membentuk suatu ikatan yang dinamakan monoblok yang lebih tahan terhadap kebocoran. Itu keuntungan dari kita menggunakan AH+. Nah, kesimpulannya pada kasus ini adalah kasus lesi endodontik primer dengan keterlibatan periodontal sekunder. Setelah dilakukan perawatan endodontik dan evaluasi selama 3 bulan, pocket hilang, perkusi dan palpasi negatif. Pada gambaran radiografik terlihat densititas tulang yang kembali normal. Sebenarnya masih ada kasus yang lain lagi, mungkin lebih cepat aja kali ya saya contoh. Jadi ini hampir sama, cuman pasiennya usianya 37 tahun. Jadi gigi tersebut juga sempat ditumpat. Gigi tersebut sering bengkak tetapi kempas kembali. Pasien tidak merasa nyaman bila gigi tersebut dipakai mengunyah. Pasien rutin mengkonsumsi kopi 2-3 kali sehari. Jadi ini ada temuan masalahnya. Nah, ini adalah foto klinis sebelum dilakukan perawatan. Terlihat adanya karies pada gigi molar satu lagi. Pada gambaran radiografis juga terlihat adanya gambaran radiografis yang memberi kesan J-shape. Ini juga saya lakukan perawatan endodontik saja tanpa melakukan perawatan periodontal. Ini adalah foto klinisnya. Akan tetapi poketnya ini lebih rendah dari yang tadi ya, cuma 6 mm. Ini foto radiografiknya. Ini proses pengerjaannya, mirip seperti tadi. Nah, terlihat densitas tulangnya sudah kembali normal. Pada kunjungan ketiga sudah dilakukan try-in untuk tambalan akhirnya. Dan ini adalah foto klinisnya. Demikian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya, terima kasih banyak dokter. Saya kembali ke moderator ya. Ya, terima kasih banyak dokter Ayu, luar biasa ya. Jadi berbagi kasus secara langsung kepada kita semua tentang bagaimana menangani pasien dengan keluhan lesi endodontik, tapi juga ada keterlibatan periodontal. Yang bisa saya tangkap tadi dari 2 kasus yang disampaikan dokter Ayu hanya melakukan intervensi endodontik, dokter Ayu ya.
tanpa intervensi Ya. periodontal, Dok ya? Karena OHIS-nya cukup baik. Terus Baik. kalkulusnya juga itu hanya karena mereka kuranginnya aja. Betul, betul. Ya, bagi Kanda Dinda senior, Kanda senior dan Dinda junior yang ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat atau dapat menanyakan langsung kepada Dr. Ayu. Ini saya bacakan Dr. Ayu pertanyaan pertama ya dari Dr. Sri Eka Wahyuni dari PDG Jakarta Selatan. Izin bertanya, untuk peletakan bahan kalsium hidroksida diletakkan di mana? Di lantai pulpa atau di dalam saluran akar langsung? Apakah ketika ada pasien mengalami abses periapikal dan periodontal, apakah perawatannya sama dengan pemberian kalsium hidroksida atau ada bahan medikamen yang lain? Silakan Dr. Ayu. Jadi untuk pemberian medikamen sendiri itu harus di dalam saluran akar. Makanya kalau saya pribadi, saya sangat menyukai merek, nggak enak ya menyebut merek. Silakan Dok, ini kan tidak ada sponsor yang ikut Dok. Nggak apa-apa Dok. Sebut aja deh. Tapi untuk saya sendiri saya menyukai merek Calciplex. Karena merek Calciplex itu tipnya juga itu benar-benar mudah masuk ke dalam saluran akar. Jadi kadang-kadang malah jika saluran akarnya itu sudah mengalami resorpsi, kadang-kadang malah kita harus hati-hati karena dia bisa perforasi langsung ke arah apexnya. Itu aja sih. Jadi bukan dilakukan di lantai pulpa, tapi di dalam saluran akar. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, apakah ketika ada pasien mengalami abses periapikal dan periodontal, apakah sama perawatannya? Jadi tergantung. Lihat dulu OHIS-nya nih gimana. Tadi kan salah satu penyebabnya juga lesi endoperio itu adalah virus dan juga bakteri. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol virus dan bakteri ini, lesi endoperio itu akan terus-terusan ada. Makanya kenapa sistem imun dari si pasien juga harus bagus. Jadi kalau dia umpamanya secara imunitas baik-baik saja dan bisa terkontrol dengan dilakukan scaling atau maintenance biasa aja, perawatan endo pun sebenarnya cukup dilakukan jika gimana ya? Jadi perawatan bahkan di lesi endoperio pun perawatan endo itu cukup dilakukan kalau jaringan periodontalnya itu cukup bersih. Jadi tidak ada plak, kalkulus, dan lain sebagainya. Itu intinya. Terus, jadi perawatannya sebenarnya sama saja. Pemberian kalsium hidroksida itu gini, kalau di rumah sakit atau di rumah sakit itu kasus yang paling jadi kendala itu adalah kalau akarnya itu mengalami kalsifikasi. Nah, pada saat pasien-pasien yang mengalami kalsifikasi ini, itu kan kadang-kadang kita tidak bisa menuntaskan di hari yang sama. Kalau dia tidak benar-benar bersih, jangan dulu diberi kalsium hidroksida. Sebenarnya kita sudah membersihkan area yang lainnya pun, umpamanya nih akar distalnya kan lumayan besar diameternya. Dengan satu akar itu aja kita ngebersihinnya, biasanya tuh 80% keluhan akan hilang. Ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi bahkan kadang-kadang kita tidak perlu lagi menggunakan medikamen seperti CHKM dan lain sebagainya. Cukup kita membersihkan area distal sebaik-baiknya, kemudian mungkin mesiobukal atau mesiolingualnya kita bisa lakukan preparasi ke depannya lagi. Itu aja sih sebenarnya kendalanya ya. Terus untuk pertanyaan dari Dr. Sri Eka Wahyuni kayaknya udah cukup. Jadi intinya tuh harus medikamennya itu harus ditaruh di saluran akarnya. Terus pemberiannya itu hanya dilakukan pada saat kita sudah melakukan preparasi saluran akar. Jadi kalau kita belum melakukan preparasi saluran akar, medikamennya jangan dulu diberikan. Intinya seperti itu. Terus, baik, terima kasih Dr. Ayu. Ada tambahan pertanyaan dari Dr. Eka, Dr. Ayu. Apakah dalam periode perawatan yang dilakukan itu perlu ditambahkan dengan medikasi sistemik,
misalnya dengan antiinflamasi maupun antibiotik? Silakan, Dok. Pemberian per oral itu kan tergantung dari sistem imun yang terlihat klinis ya. Kalau umpamanya dia ada sakit, demam dan lain sebagainya, biasanya tuh untuk beberapa orang dengan sistem imun yang lagi jelek, terkadang tuh ada periodontitis awal aja yang ada tanda kemerahan sangat merah di bagian permukaan gingivanya saja, itu bisa menyebabkan demam. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala klinis seperti itu, tidak apa-apa diberikan obat per oral atau antibiotik per oral. Tapi kalau dia tidak ada kayak gejala-gejala klinis seperti demam dan lain sebagainya, maka pemberian obat per oral saya pikir tidak perlu. Karena kita kan hanya akan mengeluarkan lesi inflamasinya benar-benar dari saluran akar yang akan kita preparasi ini. Itu saja. Saya sendiri sangat jarang meresepkan obat sih. Baik. Ya, terima kasih banyak, Dr. Ayu. Ini kayaknya ada juga pertanyaan dari Dr. Harmawati. Pada saat melakukan irigasi, sebaiknya menggunakan endoaktivator. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada teknik lain yang digunakan agar teknik irigasi lebih maksimal tanpa penggunaan endoaktivator? Kalau zaman dulu kita kan ada namanya agitasi manual ya. Jadi 1 menit itu kita harus melakukan kayak ngocok-ngocok gitu loh pakai gutap. Itu sekitar 100 kali ya kalau saya nggak salah. Itu 1 menit. Jadi sebenarnya penggunaan endoaktivator itu sangat membantu sih. Jadi kalau kita menggunakan endoaktivator cukup 1 menit saja itu kan getarannya sudah sampai 50.000 Hz. Jadi otomatis cairan irigasi tadi benar-benar udah kita mengharapkan udah masuk ke dalam saluran akar lateral maupun ramifikasi lain yang tidak bisa terpreparasi secara mekanis. Itu saja. Jadi kalau memang kita tidak punya aktivator, maka kita lakukan agitasi manual. Tapi agitasi manual itu tuh sekitar 100 kocokan dalam 1 menit. Iya, terima kasih banyak, Dr. Ayu. Jadi banyak sekali nih yang bisa didapatkan dari seorang Dr. Ayu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kanda Zuhud, Dr. Ayu. Saya baca kalimat paling terakhir dulu ya. Ya. Terima kasih Dr. Ayu yang semakin glowing. Ya, lihat nih Kak, ada kerutan. Ya, jadi Dr. Zuhud ingin bertanya, Dr. Ayu ini prefer mana nih kalau terkait dengan bahan sealer? Apakah yang berbasis resin atau yang berbasis kalsium hidroksida untuk lesi periodontal? Dan jika ada lesi kombinasi, mana yang diutamakan lebih dulu, endonya atau lesi perionya? Karena tadi kalau yang disampaikan Dr. Ayu kan lebih ke lesi endodontik primer ya Dok ya, jadi memang intervensi utama yang dilakukan adalah perawatan endodontik. Nah bagaimana kalau misalnya kasusnya sudah sampai ke lesi kombinasi? Ya. Duluan yang mana nih? Yang memulai atau kau yang mengakhiri gitu? Silakan Dr. Ayu. Terima kasih Kak Zuhud. Jadi untuk sealer sendiri sebenarnya sekarang tuh yang masih jadi bahan standar untuk digunakan itu adalah AH+ kan. Jadi AH+ sendiri itu berbasis resin. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun digunakan masih belum ada pembandingnya dengan material yang lain. Dibandingkan pamannya kalau akhir-akhir ini kan yang banyak tuh yang berbasis bioseramik. Itu baru berapa tahun? Baru 2 tahun, 3 tahun, dan itu tuh masih kurang penelitiannya dibandingkan dengan AH+. Jadi kalau saya lebih prefer yang mana, itu tergantung kasus. Jadi kalau umpamanya untuk kasus-kasus sehari-hari di mana apeksnya masih bagus, kita juga mengerjakannya bagus-bagus saja, maka AH+ juga sudah cukup. Tapi kalau umpamanya untuk kasus-kasus seperti adanya resorpsi atau ada kista dan lain sebagainya, memang lebih disarankan untuk kita melakukan sealer, untuk kita memberikan sealer itu yang berbasis bioseramik atau MTA. Tapi kan MTA juga sekarang, MTA juga kemarin kan perbandingannya juga masih 60% resin dan 40%
MTA. Jadi otomatis resinnya masih lebih banyak kan dibandingkan dengan yang bioseramik. Hanya masing-masing ini punya kayak ini bioseramik. Bioseramik itu kita nggak bisa menggunakan teknik pengisian yang modern. Jadi sebenarnya dia itu lebih konvensional. Jadi pada saat kita melakukan pengisian, kita tidak perlu pakai sok-sokan pakai yang warm, yang teknik warm condensation dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Karena kalau bioseramik itu dia membutuhkan kelembapan pada saat untuk setting. Sedangkan kalau kita pengisian menggunakan resin, kita menggunakan teknik kondensasi yang warm, itu jauh lebih tepat. Karena kalau resin itu kan dia justru takut air kan, makanya semakin ada panas, dia itu akan menyerap kelembapan sehingga hasilnya akan semakin baik. Jadi kalau ditanya prefer yang mana, itu tergantung kasus. Itu sih untuk sementara. Terus untuk kasus yang apa nih? Dok, yang kombinasi. Kita ada lesi kombinasi, mana yang diutamakan? Sebenarnya tidak bisa diutamakan yang mana ya. Jadi kalau saya itu dua-duanya harus berjalan. Karena dulu sempat saya juga mendapatkan lesi kombinasi seperti ini. Jadi, bahkan yang periodontal primer ya, jika dia sudah ada kegoyangan, jika dia datang ke bagian saya dulu, saya pasti akan melakukan open access dan melakukan perawatan endodontik dulu, baru kemudian saya rujuk ke bagian perio untuk dilakukan root planning dan lain-lain. Baru kemudian kita lakukan follow up. Jadi kalau pasien yang umpamanya datangnya nih ke bagian perio dulu, ya udah perionya dulu lakukan apa lagi namanya root planning atau deep scaling. Terus plinting, baru kemudian kasih ke kita. Karena biasanya pasien-pasien seperti ini, kalau yang kombinasi itu dan masih eksaserbasi akut, terkadang tuh masih ada rasa sakit. Jadi kadang-kadang kita mengerjakan endonya dulu untuk mengurangi rasa sakit, baru kemudian kita rujuk kembali ke perio. Itu sih. Siap. Terima kasih banyak. Jadi harus iring sejalan ya, Dr. Ayu ya? Ya, harus. Tergantung siapa yang terima duluan berarti. Betul, sama keluhan pasien. Kalau dia ada rasa sakit, biasanya itu kan kadang-kadang kalau lesi periodontal itu sakitnya belakangan. Nggak spesifik juga sakitnya ya kadang-kadang. Gitu ya. Jadi harus kita, intinya tuh kalau ada rasa sakit, kurangi dulu rasa sakitnya, baru kemudian kita bisa rujuk ke tempat yang lain. Karena kan kalau rasa sakit itu masuk dalam emergency kan. Iya, betul. Jadi relief pain-nya dulu ya. Ya, selalu relief pain, baru healing. Kita kan nggak bisa healing tanpa betul sekali. Baik, ini ada beberapa chat juga Dr. Ayu. Jadi, ada tawaran pekerjaan juga Dr. Ayu dari senior kita Dr. Ferry Latana ini. Tidak perlu masukkan tidak perlu masukkan application, langsung dilamar. Kalau mau praktek di Jakarta, silakan langsung hubungi Dr. Ferry. Terima kasih banyak, Dr. Ferry. Ya, selanjutnya dari Dr. Riswanto. Dr. Riswa, ada Direktur RSUD ini. Tips dan trik bagaimana tetap bisa praktek sebagai endodontis dengan pelayanan maksimal dengan keterbatasan alat, Dok. Agak out of the box, tapi bolehlah dibagi tipsnya, karena Dr. Ayu juga kan basisnya di RSUD. Silakan, Dok. Ya, kalau kita di RSUD itu selalu out of the box. Kadang-kadang karena saya juga untuk praktek pribadi, saya sudah tidak menggunakan alat manual. Jadi waktu pertama kali datang, saya malah menghibahkan alat manualku ke rumah sakit untuk membuka pelayanan. Tapi itu semata-mata awalnya tuh hanya untuk masyarakat kan belum paham konservasi endodontik itu apa sih. Mereka lebih paham tuh kayak mereka datang ke dokter gigi terus dikorek-korek sedikit udah ditutup. Tapi kemudian kembali lagi timbul rasa nyeri sehingga terkadang mereka tidak sabar langsung cabut, ya kan? Tapi kalau datang ke saya pasti kan akan dilakukan perawatan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau tips and triknya tuh pada awalnya pasti kita akan berkorban dulu kalau untuk di daerah. Terus baru kemudian terkadang karena pengorbanan kita, biasanya tuh mereka baru tergugah kali ya. Baru kemudian akan melampirkan permohonan alat dan lain sebagainya. Itu sih. Karena kalau yang masalah keterbatasan alat, intinya tuh kita ngambil prinsip tak ada rotan akar pun jadi.
selama ini kan kalau kita di dalam institusi pendidikan, penggunaan hand file itu kan sangat minimal sekali ya. Mungkin hanya pada saat awal-awal saja kita masuk, kita pertama kali mengerjakan preparasi saluran akar, itu pada awalnya kita diajari menggunakan hand use dulu, yang manual dulu. Baru kemudian kita beralih ke rotary. Tapi kalau di rumah sakit, otomatis kan kita tidak mungkin serta-merta meminta alat yang rotary ke pemerintah. Mereka juga kan punya kayak manajemennya sendiri yang akan mengatur itu. Ada beberapa mungkin yang manajemennya sudah bagus sehingga bisa mengabulkan permintaan kita saat itu juga, tapi tidak semua rumah sakit seperti itu. Jadi kalau kita masih bisa menyiapkan alat manual, ya sudah siapkan saja dulu, hanya alat manual ini itu punya keterbatasan. Pertama, dia tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan alat manual atau hand use, karena untuk kasus-kasus dengan akar yang bengkok itu sangat-sangat tidak recommended untuk menggunakan hand use ataupun protector yang universal tadi. Tapi sama bukaan mulut yang kecil. Bukaan mulut yang kecil juga itu agak-agak sedikit riskan ketika kita menggunakan hand use, karena kan masukin alatnya saja itu agak susah. Kayak gitu. Jadi saya terkadang untuk triknya, kalau untuk area yang sulit dijangkau dengan tangan saya menggunakan pinset untuk memasukkan alat tersebut di saluran akarnya. Itu pun hanya untuk beberapa kasus atau hanya untuk beberapa pasien dengan bukaan mulut yang bagus. Kalau dia bukaan mulutnya udah kecil, terus posisinya juga sangat riskan, mau nggak mau kita memberikan pilihan kepada pasien bahwa kita tidak bisa merawat gigi itu di rumah sakit atau di puskesmas. Seperti itu. Intinya kalau sama pasien ya sudah apa adanya saja, kayak begitu. Dan saya pikir setiap kali kita memberikan penjelasan dengan baik, apalagi kan sekarang rata-rata rumah sakit tuh sudah punya ronsen foto. Jujur saya hampir semua pasien pertama saya itu saya wajibkan ronsen foto panoramik. Kenapa? Jadi pada saat kita memberikan penjelasan, mereka tuh sadar betul di mulutnya tuh kekurangannya apa aja, kayak gitu. Jadi bukan hanya satu gigi yang menjadi keluhan, kita bisa melihat gigi yang berdekatan, gigi antagonisnya, ataupun gigi-gigi lain yang menjadi sumber masalah dari pasien ini. Sehingga terkadang dari mereka mendapatkan penjelasan semacam itu, kita harapkan mereka jadi sadar kan, oh ternyata di mulut saya tuh yang bermasalah bukan cuma ini, kayak gitu-gitu sih. Apalagi kalau mereka ada BPJS kan, hanya kan kadang-kadang kalau BPJS tuh yang jadi masalah itu adalah antrian. Kalau di daerahku kan belum terlalu banyak nih pasien. Saya juga dalam setiap bulan tuh cuma rata-rata 60 sampai 70 kunjungan. Jadi setiap harinya mungkin 2 sampai 3. Paling maksimal saya mengerjakan pasien tuh 7 sampai 10. Tapi seminggu itu paling cuma ada 1 hari atau 2 hari yang seperti itu. Selebihnya biasa-biasa aja 2 sampai 3 hari. Kayak gitu. Jadi kalau yang pasiennya banyak, kayak yang pemain sudah 200-an atau 300-an, ya pintar-pintarnya kita aja untuk manage si pasien ini. Tapi kalau saran saya, kalau di puskesmas minimal kita mengerjakan 1 saluran akar aja yang paling besar itu untuk mengurangi rasa nyeri di gigi tersebut aja. Itu saya pikir itu sudah cukup membantu untuk pasien sih. Luar biasa demikian, memang. Dok. Luar biasa sekali. Ini kayaknya Dokter Ayu tipe dokter gigi spesialis yang disayang sama direktur rumah sakitnya, karena prinsip tidak ada rotan akar pun jadi, itu luar biasa sekali, Dok ya. Karena harus seperti itu. Kita betul, kan maksudnya betul. Spesialis baru nih. Betul. Kayak Dokter Fadil juga kan pasti awal-awalnya tuh kayak gitu. Kita tuh harus mempromosikan diri kita dengan pekerjaan kita. Betul. Seperti itu. Luar biasa. Karena tidak bisa kalau kita pokoknya tiba-tiba mau datang sekonyong-konyong, saya ini nih, ya nggak bisa lah. Betul. Harus menunjukkan dulu, Dok ya, performanya terbaik kita, ya. Betul. Ya. Siap. Jadi selain dapat ilmu endodontik, kita dapat ilmu motivasi yang luar biasa juga hari ini dari Dokter Ayu. Ya, masih ada 2 pertanyaan, Dok. Dari Dokter Fadila dari RSUD Undata Palu dan juga residen konservasi sekarang di Unhas. Pertanyaannya untuk kasus pertama tadi, seperti dengan kasus pertama tadi dengan adanya fistel intraoral, jika ada terdeteksi penyakit kelainan sistemik seperti jantung, apakah dimungkinkan untuk dikombinasikan dengan pengobatan tertentu, Dok? Silakan. Yang mana ya ininya ya, chatnya ya?
Fadila Wardani. Ya. Untuk kasus pertama yang ada fistelnya, misalnya pasien mempunyai penyakit sistemik, misalnya jantung, untuk kunjungan pertama setelah kita lakukan preparasi saluran akar, apa kita mesti menambah obat oral? Nah, kalau untuk pasien-pasien sistemik, sebaiknya kita juga bekerja sama dengan dokter internanya. Jadi intinya pada saat pasien pertama kali datang, itu kan kita harus seperti saya bilang tadi, relief pain dulu. Yang pertama itu kita mengurangi rasa tidak nyaman dulu pasien. Jadi untuk pasien jantung ini kan dia rentan terhadap rasa kaget dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau saya pribadi, saya pernah mendapatkan satu pasien jantung. Jadi tapi dia itu terkontrol dan dokter internanya juga mengizinkan dia untuk melakukan perawatan gigi. Karena dia meskipun dia minum antikoagulan ya, jadi kebetulan waktu itu giginya nekrose, jadi tidak ada tindakan-tindakan seperti kayak anestesi dan lain sebagainya, sehingga hanya dilakukan perawatan seperti biasa. Nah, saya tidak memberikan obat oral tambahan sih, seperti itu. Jadi kalau mau diberikan obat oral tambahan, sebaiknya kita konsultasi dengan dokter internanya. Jangan sampai efek obatnya ini tidak bekerja karena ada obat-obat jantung yang diminum oleh si pasien. Seperti itu. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan kondisi sistemik seperti itu, sebaiknya tetap dikonsulkan ke dokter interna. Kita tidak boleh bekerja serta-merta, karena ini pasien saya nih, saya tidak mau rujuk dulu ke pasien internal, ke interna kayak gitu-gitu kan. Sebaiknya jangan seperti itu. Tetap kita harus konsultasi dengan dokter internanya karena risikonya juga sangat besar. Siap. Demikian, Dok. Siap. Luar biasa. Satu lagi, Dok, dari dokter siapa ini? Menanyakan tentang vokal infeksi. Jadi beliau menceritakan bahwa pernah melakukan perawatan saluran akar, sudah di pos, sudah ditambal permanen, kemudian 1 bulan kemudian datang lagi dengan keluhan sakit dan perkusi dan tekan positif. Padahal gambaran radiografi memperlihatkan pengisiannya katanya sudah pas. Nah, apakah ini yang termasuk dengan vokal infeksi atau seperti apa, Dok? Silakan. Jadi istilahnya previous treated itu, tapi dia sakit lagi, Dok, baru sebulan gitu. Mungkin perlu ditahu juga ya gigi apa, Dok, ya? Ya, Ya, betul. Kalau dia gigi, umpamanya giginya itu saluran akarnya ganda atau jamak, terus gigi apa dulu nih? Kalau dia M1, hati-hati ada MB2. Jadi saluran akar MB2 itu kadang-kadang tuh kita tidak tahu di mana letaknya. Hanya kan biasanya pada saat kita open access nih, open access tuh akan terlihat kalau dia tuh tidak benar-benar model segitiga gitu loh. Kalau dia ada MB2, terkadang tuh modelnya sedikit aneh aja. Terus pada saat kita lakukan ronsen foto periapikal, jika kita mencurigai, jika kita sudah lakukan PSA, tapi kemudian pasien sakit lagi di titik tertentu, biasanya itu memang ada saluran akar yang belum disterilkan dengan baik. Karena saya pernah dapat pasien seperti ini, tapi saya waktu itu belum melakukan pengisian. Jadi memang dia itu punya 6 saluran akar. Jadi saluran akar distalnya 3, saluran akar mesialnya 3. Yang saya tidak dapat itu adalah distolingual yang keduanya. Itu yang saya tidak tahu di mana letaknya. Tapi kemudian waktu itu kayak modelnya aneh saja. Akhirnya setelah itu dipreparasi dan dibersihkan, keluhannya hilang dan sudah kembali seperti biasa lagi. Jadi ada kemungkinan kalau dia ini giginya jamak, ada kemungkinan masih ada satu saluran akar yang belum disterilkan dengan cukup baik. Terus kalau kita curiga nih ada saluran akar tambahan dan lain sebagainya, teknik ronsen fotonya tuh tidak bisa satu kali aja. Teknik ronsen fotonya tuh terkadang kita harus kayak di swab gitu loh. Jadi kita cari arah-arah yang lain untuk melihat ini dia punya kecenderungan ada saluran akar tambahannya atau tidak. Mungkin Dokter Ulir bisa kasih tambahan nggak sih ini?
Siap. Terima Teknik kasih, laser Dr. fotonya. Ayu. Iya, Ya, kalau CBCT sih enak ya, tinggal ya, dipotong-potong aja langsung kelihatan. betul, betul. Tapi kalau manual Kalau mau praktis, mau cepat untuk mendeteksi, memang ya CBCT ya dok ya. Cuman kan ya, tidak semua tempat, tidak semua fasilitas kesehatan punya alat CBCT ya, seperti itu. Tidak semua ada spesialis radiologinya juga dok. ya betul. Di Nah tempatku juga kalau nggak ada untuk spesialis radiologi. Untuk teknik slope sebenarnya betul. Jadi teknik slope itu modifikasi sudut penempatan cup X-ray pada saat dilakukan pengambilan. Jadi untuk memisahkan akar yang saling superimpose atau saluran akar yang saling superimpose. Jadi tapi kita harus prinsipnya kalau slope dok, kita harus foto yang normal dulu supaya kita tahu posisi normalnya seperti apa. Kemudian kita menggeser supaya kita tahu posisi bukal dan lingualnya itu dari prinsip slope tersebut. Jadi memang butuh sedikit pengalaman untuk mengatur perubahan sudut, karena perubahan sudutnya juga tidak boleh terlalu besar. Kenapa? Karena bisa menyebabkan elongasi yang parah pada gambaran radiograf yang justru akan menghilangkan informasi diagnostik. Mungkin seperti itu tambahannya, dok. Iya, iya satu lagi yang untuk Dokter Selmi nih. Ya. PSA-nya tuh sealernya menggunakan apa? Terus file yang dipakai apa? Itu harus ditahu. Kalau dia filenya umpamanya pakai hand use dan lain sebagainya, pada saat kita irigasi kayak gimana? Karena kalau menggunakan, seperti tadi saya bilang, kalau kita menggunakan hand use atau ProTaper universal, itu atau umpamanya yang sekarang tuh yang gold juga itu, dia itu punya kecenderungan untuk apa sih namanya? Ada deposit debris di ujung apex. Makanya kenapa tetap harus dilakukan patensi untuk setiap kali kita habis melakukan preparasi saluran akar dan juga aktivasi untuk irigasinya. Kalau kita menggunakan next itu tidak perlu, ada namanya ProTaper next, karena memang dia punya desain alatnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga debrisnya itu justru naik ke atas bukan turun ke bawah. Tapi kalau kita menggunakan hand use, ProTaper yang universal ataupun gold, ProTaper gold itu tuh kejelekannya itu tadi, debrisnya itu kecenderungannya ngendap di bawah. Makanya patensi apikal itu sangat penting. Karena jika debrisnya itu tidak keluar atau tidak benar-benar dibersihkan, pasti resiko terjadinya reinflamasi besar. Jadi kita mungkin bisa aja bilang, saya sudah PSA nih, saya sudah bersih nih. Kita tidak menggunakan mikroskop loh. Menggunakan loop aja kita tidak bisa melihat debris itu detail. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop, kita bisa melihat pekerjaan kita tuh steril apa tidak. Tapi kalau menurut saya, kemarin-kemarin kan kalau kita menggunakan mikroskop enak ya bisa kelihatan. Tapi kalau biasanya tuh setiap kali kita melakukan perpindahan alat, terus irigasi dan patensi apikal, terus 2-3 kali irigasi itu sudah cukup bersih. Bahkan sangat bersih. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita bilang, oh saya sudah lakukan PSA nih, kenapa terjadi reinfeksi lagi? Nah tadi, jangan sampai pada saat kita lakukan pekerjaan kita lupa, kita lakukan patensi apikal dan juga kita kurang melakukan irigasi. Dan aktifkan irigasinya dengan endoaktivator, baik yang pasif maupun yang aktif. Itu sih. Siap, berarti prinsip, kalau di endodontik dok, prinsip shaping, cleaning itu memang harus dipastikan dengan baik juga ya. Harus dipastikan dan alat yang kita gunakan itu apa, kita harus benar-benar tahu untung dan ruginya kita gunakan alat ini apa, kayak gitu. Tidak lihat di iklan, oh ini saya gunakan ini nih. Kita harus tahu dia didesain seperti apa, kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus dibaca bagus-bagus alatnya tuh indikasinya buat apa dan dilakukan dengan cara apa, kayak gitu. Siap. Luar biasa. Berarti tadi kalau kita lihat juga seluruh tahap memang membutuhkan pemeriksaan radiografi ya dok ya, supaya lebih memastikan, karena memang mau lihat penurunan tulangnya, mau lihat apakah ada pelebaran periodontal ligamen dan lain sebagainya ya dok ya. Jadi memang sangat dibutuhkan. Karena posisi tulang juga yang menurun itu kan kadang ada yang vertikal, ada yang horizontal. Betul. Itu beda juga loh cara ininya. Kalau dia vertikal dan horizontal itu beda kapan kita harus kontrol dan lain sebagainya. Makanya untuk kasus lesi endoperio itu radiografi itu sangat penting. Karena itu juga untuk menentukan nanti desain restorasinya kita
dan penggunaan bahan apa yang akan kita gunakan itu penting. Bahkan mungkin kapan kita lakukan pembedahan juga bisa. Iya. Dan sarannya kalau untuk akurat, Dok, menambahkan sedikit, sarannya kalau untuk akurasi diagnostik, untuk lesi endoperio, untuk mengevaluasi 1 sampai 2 gigi, memang sebaiknya dipilih radiografi periapikal dibandingkan panoramik. Karena untuk melihat dia lebih akurat, itu jauh lebih disarankan. Ya. Panoramik kan hanya untuk screen betul. awal kan, screening awal secara kan. keseluruhan, betul. Dan juga untuk melihat juga hubungannya dengan gigi-gigi yang lain. Nah, kalau untuk hubungan dengan gigi-gigi yang lain ini nanti akan berpengaruh di jenis restorasi apa yang akan kita gunakan. Kalau dia umpamanya tekanan pengunyahannya berat dengan densitas tulang yang mulai menurun, terus penurunannya horizontal lagi. Nah, kita harus menggunakan bahan restorasi apa nih? Kayak gitu-gitu. Jadi makanya interpretasi radiografik itu akan menentukan juga bagaimana kita bekerja dan prognosa dari pasien kita nanti itu seperti apa. Siap. Terima kasih banyak Dr. Ayu. Saya lihat di kolom chat pertanyaan sudah habis. Ya. Saya mau bertanya lagi. Oh, masih ada pertanyaan live dari Dr. Iriani. Tabe, Kanda. Silakan, Kanda. Dok. Assalamualaikum, Dek, Dr. Ayu. Waalaikumsalam, Kak. Ini saya penasaran nih sama yang tadi penggunaan kalsium hidroksida yang langsung ke saluran akar kan? Ya. Itu berapa banyak yang kita kasih, Dek? Karena kan setelah itu akan kita kasih ini lagi kan, tetap pakai gutap kan? Ya. Nah, itu berapa banyak itu anunya kalsium hidroksidanya yang kita masukkan? Itu kan nanti dia akan ini sendiri, Kak, akan kelihatan sendiri kalau dia udah full. Oh, jadi kita masukkan full? Iya. Oh, gitu. Terus habis itu malah terkadang kita harus hati-hati. Kalau pakai kalsium itu karena dia sedikit agak cair, kadang-kadang kita tuh harus hati-hati. Jadi kalau kita tahu apexnya terbuka, ya jangan benar-benar dekat apex kita tembakkan tuh kalsium hidroksidanya. Karena dia nanti akan keluar sendiri kok, melebar kadang sampai ke ruang pulpa. Kalau saya sih jarang sampai ke ruang pulpa ya, kecuali mungkin ada lesi juga di bifurkasi, baru mungkin saya kasih juga sedikit di ruang pulpanya. Tapi kalau tidak ada lesi di bifurkasi, cuman ada di apex, ya udah di saluran akarnya aja. Masalahnya sedikit mahal juga sih kalsipexnya. Terus habis itu Dek, kita kasih kalsipek itu langsung diinsersi juga ininya ya, gutapnya? Enggak, itu tuh kalsiplex itu dia itu baru berefek setelah 1 minggu ke atas. Makanya ada baiknya pemberian kalsiplex itu dibiarkan 2-3 minggu. Oh, terus habis 2-3 minggu itu baru kemudian kita bersihkan ulang, kita irigasi. Paling bagus, paling cepat itu dia keluarnya tuh menggunakan ETA. Kalau menggunakan ETA tuh biasanya tuh langsung bersih saluran akarnya. Oh, jadi dikeluarin lagi ya, Dek ya, baru dipasang gutapnya? Ya, dikeluarin lagi, irigasi ulang, baru gutap diinsersi. Karena pengalaman saya ada teman saya lihat itu, itu pakai kalsipek itu dia ini buat pengisian, tapi dipakainya di gutap. Gigi anak. Kalau gigi anak tidak masalah pengisian pakai kalsiplex, karena kita berharap kalsium hidroksida ini dia kan bisa teresorpsi kan. Dia ini kan kalsium hidroksida ini dia itu bisa habis sendiri kalau terlalu lama. Karena dia itu bisa terserap oleh cairan tubuhnya kita. Sama tuh kalau kita rawat pasien kista nih. Kalau kita rawat pasien kista nih kadang-kadang kita ngendapin si kalsium hidroksida itu per bulan ya, kita kontrolnya kalau pasien kista. Itu tuh kadang-kadang tuh pas minggu ketiga atau minggu keempat itu kalsium hidroksidanya tuh kebanyakan udah nggak ada juga. Jadi itu benar-benar bisa teresorpsi oleh cairan tubuh kita sih. Oh, jadi dibuka lagi ya. Tadi tuh saya pikirannya dia terus di situ, kemudian ada wajib dibuka. Kecuali mungkin pasien anak nih. Pasien anak kan kita tidak mungkin kasih bahan pengisi kan. Kita tidak mungkin kasih gutap kan. Karena kan saluran akarnya itu pasti teresorpsi. Kalau saya karena di tempatku belum ada SPKG, saya nggak tahu nih benar apa enggak. Cuman rata-rata kalau pasien anak, saya itu hanya cukup setelah saya lakukan perawatan indo, saya cukup kasih kalsium hidroksida, terus tutup kembali pakai GIC atau composite.
Kalau anak kan kadang-kadang kita susah kontrolnya juga kan, ini saliva dan lain sebagainya, terus saluran akarnya juga kan lebar-lebar. Iya. Kadang-kadang tuh dengan kalsium hidroksida terus ditutup dengan GIC itu juga sangat membantu sih. Absesnya juga kadang-kadang langsung turun berat. Oke, kasih Dek. Terus itu Dek ya, sebelum kita Banyak. Oh ya, pemakaian. masih ada. Silakan. Bentar Dek, sebelum tadi kan kita pakainya CAOH itu kan setelah dipreparasi nih giginya kan, Ya, itu udah steril ya Dek, udah disterilkan ya? Apa kita pakai lagi apa CHKM? intinya tuh sebenarnya pembersihan mekanisnya kan kita harus tahu dulu inisial filenya berapa nih. Inisial filenya nih kalau umpamanya 15, bolehlah kita naik 2 nomor kan. Inisial file 15 itu kalau kita pakai ProTemper warna putih. Berarti kita pakai F1, F2. Di F2 yang warna merah itu udah cukup sih sebenarnya. Nah, dengan pertimbangan bahwa itu kan setiap kali kita lakukan preparasi saluran akar, 1 kali kenaikan nomor file itu tuh kita bisa mempreparasi saluran akar itu 200 mikron. Nah, rata-rata bakteri itu masuk di 200-400 milimikron. Jadi dianggap kalau kenaikan 2 file itu si bakteri yang masuk sampai 400 mikron ini sudah bisa teratasi, sudah bisa terangkat oleh pembersihan mekanis kita. Ditambah lagi dari pembersihan kimianya lagi kan. Oke Dek, iya bagus. Nah ya udah mengerti, masih kabur ya Dek, ngerti. Iya. Ya sehat, sukses selalu. Iya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Terima Dek. kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Kanda Ani atas Iya. pertanyaannya, diskusinya yang luar biasa. Jadi saling bisa berbagi pengalaman. Baik, ya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Waude Sri Rahayu SPKG atas waktunya dan sharingnya yang luar biasa pada hari ini. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di bulan yang penuh berkah ini. Sekali lagi kita doakan Dr. Ayu, semoga ilmu yang dibagikan pada hari ini berkah dunia akhirat ya dok ya, amin ya rabbal alamin. Sedikit kesimpulan, jadi tadi dari kalau bisa menyimpulkan dok, mohon dikoreksi kalau masih ada kesalahan, bahwa lesi endo dan lesi perio itu bisa terjadi secara bersamaan, dan penentuan apakah kita melakukan perawatan yang mana yang lebih dahulu itu tadi dari penjelasan Dr. Ayu disesuaikan dengan keluhan klinis yang ada. Kita fokus pada bagaimana merelief pain-nya terlebih dahulu, kemudian perawatannya bisa berjalan paralel. Kalaupun tadi kasus yang di-share Dr. Ayu lesi endodontik primer, ternyata ketika kita melakukan perawatan endodontik karena kalkulusnya juga minim, jadi memang betul-betul harus menyesuaikan dengan keadaan klinis dan juga dukungan pemeriksaan penunjang radiografis sehingga kita bisa menentukan diagnosis dan rencana perawatan yang adekuat. Gitu ya dok ya? Ya. Ya, terima kasih banyak Dr. Ayu atas waktunya. Saya tutup untuk sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony Dr. Nani. Saya kembalikan ke Dr. Nani. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.